Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Apa kabar guys? Selamat datang di channel saya. Sekarang kita bicara tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita mau tahu siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa, itu kita bacanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dulu. Oke, di sini ada 4 alinea. Alinea 1, 2, 3, 4. Nah, ini saya buat dalam bentuk gambar untuk memberikan ilustrasi supaya kebayang gitu kan. Karena saya tahu Anda semua sudah hafal kan dengan kata-katanya ya dari alinea yang pertama. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oke, satu. Yang kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian yang ketiga, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kelihatan gambarnya ya, di balik kalimat itu ada sesuatu yang harus kita pahami. Makanya saya buat dalam bentuk gambar gitu ya. Kemudian yang keempat, kemudian daripada kemerdekaan kita itu, proklamasi kita itu. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk atau tersusun dalam suatu susunan. Itu teksnya, dan saya memberikan ilustrasi dalam bentuk gambar supaya lebih gampang kita memahami setiap teks itu. Jadi kalau alinea yang pertama itu adalah prinsip kita bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena waktu itu penjajahan itu sesuatu yang umum. Sesuatu yang umum dilakukan oleh bangsa-bangsa, khususnya mereka yang merasa dirinya bangsa-bangsa yang kuat ya. Mereka membentuk negara imperium ya, negara penakluk, melakukan penaklukan dan pendudukan seluas-luasnya. Inggris misalnya, dia mencapai 13 juta kilometer persegi ya, mempunyai wilayah penaklukan pendudukan yang sangat luas. Bangsa kita dulu ditaklukkan dan diduduki oleh Belanda selama 350 tahun. Sehingga kita menjadi miskin, bodoh, terkebelakang. Kita tidak menjadi bangsa yang besar seperti di waktu kita zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, dan seterusnya, terjajah, menderita. Oleh karena itu, bangsa kita mulai menyadari untuk kembali kepada nilai-nilai yang diajarkan tentu saja oleh agama khususnya ya, menghapuskan perbudakan atau menuju kepada kemerdekaan dan cinta kasih sayang yang merupakan 11-12 dengan kemerdekaan itu sendiri ya. Oke, jadi inilah yang menjadi mindset yang menjadi arah daripada kehidupan bangsa kita ketika mereka menyadari bahwa mereka terjajah, mereka menderita, dan mereka harus berubah. Mereka harus berubah, harus mengalami transformasi ya, menjadi bangsa yang merdeka, berdikari secara politik, ekonomi dan budaya, tidak tergantung oleh bangsa lain, tidak dijajah oleh bangsa lain, dan mereka harus menjadi bangsa yang mempunyai negara yang besar dan mampu menjadi rahmatan untuk umat manusia yang melalui keberadaan negaranya dan kebudayaannya. Akhirnya kan terjadilah suatu kesadaran untuk bersatu. Ya, kalau kita mau mencapai kemerdekaan itu kan keinginan luhur ya. Keinginan luhur kita untuk merdeka itu adalah keinginan luhur. Jadi kalau luhur itu artinya itu diperintahkan oleh Tuhan. Menghapuskan perbudakan, menghapuskan penjajahan itu adalah juga perintah Tuhan. Jadi membebaskan diri kita dari penjajahan adalah sesuatu yang benar ya, yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Sesuatu yang harus kita lakukan, sesuatu yang berarti menjalankan ajaran agama. Kayak gitu kan, dengan dorongan-dorongan seperti itu, maka kita bertekad bulat untuk membebaskan diri kita dari penjajahan, dimulai dengan bersatu, yaitu kita bersatu di Sumpah Pemuda. Sebenarnya perjuangan secara nasional itu sudah dimulai dari tahun
1908 gitu ya. Tapi yang benar-benar kita punya nama Indonesia itu adanya di Sumpah Pemuda. Ya, ketika kita bersumpah yaitu Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dan di situ juga ada itu selain daripada kita sumpah ya, kita diberi suatu mindset bersama Indonesia Raya. Indonesia Raya 3 stanza. Terus juga sebelum-sebelumnya ada lagu-lagu yang cukup terkenal di kalangan para pejuang kemerdekaan Indonesia, yaitu dari barat sampai ke timur berjejer pulau-pulau dan seterusnya. Nah, Indonesia Raya ini adalah mindset tentang Indonesia, bahwa kita ingin menegakkan Indonesia Raya, the Great Indonesia. Kita harus membuat Indonesia great again, seperti zaman Majapahit, zaman Sriwijaya. Dan dari situ kita melakukan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dari Sumpah Pemuda 1928 menuju kepada pernyataan kemerdekaan kita 17 Agustus 1945. Yang berarti kita melakukan perjalanan keramat selama 17 tahun. Perjalanan keramat karena di sini terjadi suatu kristalisasi. Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa itu dia terkristalisasi menjadi Indonesia yang tidak bisa dibagi-bagi. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasanya itu nggak bisa dibagi-bagi. Makanya muncul ide semboyan persatuan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana memang sudah pernah ada di zaman Majapahit, ya, untuk mempersatukan Hindu, Siwa, dan Buddha. Ya, ide Bhinneka Tunggal Ika ini adalah ide tentang keesaan Tuhan, gitu ya. Keesaan Tuhan itu adalah bersatu, ya, antara kaum yang berbeda-beda agama, ya. Jadi pergerakan kemerdekaan Indonesia ini perjalanan keramat 17 tahun 1928 sampai 1945, kita terkadar di situ Tuhan meletakkan ukuran pada diri kita sehingga kita menjadi Indonesia merdeka yang mengandung Republik Indonesia sebagai satu kesatuan, yang mengandung bahwa kita tuh harus menjadi negara kesatuan, bukan menjadi negara serikat, yang mengandung bahwa kita tuh tidak akan menjadi negara kerajaan, tapi negara kerakyatan, bahkan berkedaulatan rakyat. Nah, itulah yang terbentuk di situ selama perjalanan itu, ya. Sehingga sampailah kita di depan pintu gerbang kemerdekaan, yaitu dalam hal ini adalah apa yang kita kenal dengan sebutan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPK. Nah, di situ kita mempersiapkan dasar negara untuk menjadi dasar daripada penyusunan Undang-Undang Dasar 45 itu, karena nanti pada kemerdekaan akan lahir Indonesia merdeka yang mengandung Republik Indonesia tadi, dan dia harus satu kesatuan, tidak bisa dibagi-bagi, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang tidak bisa dibagi-bagi, Bhinneka Tunggal Ika, bahwa Indonesia merdeka itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itulah realita kehidupan kita dari sejarah, ya. Jangan lupakan sejarah. Kita harus ingat itu terus. Oleh karena itu nanti ketika kita menjadi negara, kita harus menjadi negara kesatuan dan negara republik. Republiknya berkedaulatan rakyat, kesatuannya berbhinneka tunggal ika. Nah, gitu. Akhirnya atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaannya bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kita menyatakan proklamasi karena berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, juga karena dorongan keinginan luhur kita untuk merdeka, bebas dari penjajahan, supaya kita bebas dari penderitaan dan kita bisa menjadi manusia yang menjadi diri kita sendiri, yang mempunyai kebudayaan sendiri, dan dengan kebudayaan kita itu kita dapat menyumbang kepada kebaikan kehidupan umat manusia. Maka di proklamasi 17 Agustus itu akhirlah Indonesia merdeka, yang di dalamnya terkandung kelahiran Republik Indonesia. Cuman yang harus kita ingat adalah dia adalah satu kesatuan, gitu kan? Indonesia merdeka ini mengandung kelahiran daripada atau kebebasan daripada tanah air atau bumi, rakyat, pemerintah, yang mana inilah yang merupakan syarat mendirikan negara. Bumi, rakyat, pemerintah, atau tanah air, rakyat, pemerintah, itu syarat mendirikan negara de facto, negara yang ada karena sudah nongol di permukaan. Kalau kita masih dalam penjajahan kolonial, kita nggak ada, ya. Tapi karena kita sudah merdeka, dengan pernyataan kemerdekaan kita merebut kemerdekaan proklamasi, maka kita menjadi ada, lalu kita akan membentuk negara kita menjadi negara de facto, negara Indonesia de facto.
Itu menjadi syarat negara, guys, ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan undang-undang dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila, ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi gambarnya kayak gini, guys, ya. Jadi proklamasi lahir Indonesia merdeka, jadi ada Republik Indonesia, tapi ingat dia satu kesatuan, dia nggak bisa dibagi-bagi. Oleh karena itu nanti dia harus jadi negara kesatuan, tidak bisa jadi negara kerajaan. Kesatuannya Bhinneka Tunggal Ika, Republik berkedaulatan rakyat, ya kan? Dan di situ terkandung syarat negara, dan maka disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu kehidupan kebangsaan kita yang bebas, dalam bentuk kita menyusun Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar ini adalah negara konseptual kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, persemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itulah jadinya. Tapi proses dari mulai menyusun negara sampai kita fix menjadi NKRI itu prosesnya lama loh. Mulai dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Jadi ada kayak 14 tahun gitu, guys. Pertama kita jadi negara Republik Indonesia dulu yang berkedaulatan rakyat. Tapi di situ masih kayak ngambang gitu kan. Apalagi kita langsung dicegat sama penjajah, itu direbut kemerdekaan kita sehingga kita mengadakan suatu perjanjian di situ, lahirlah yang namanya Negara Republik Indonesia Serikat, ya, yang mana ini adalah taktik pecah belah daripada Belanda supaya kita, walaupun kita mempunyai sebuah negara, tapi nanti akhirnya negara kita akan pecah belah berkeping-keping gitu kan, karena kita jadi negara serikat. Kalau serikat itu masing-masing daerah tuh dia punya egonya masing-masing, ya gitu. Tapi kalau kita menjadi satu kesatuan, ya kita egonya satu gitu. Kemudian karena kita nggak bisa menjadi negara serikat, tentu saja hal tersebut dibatalkan oleh para pendiri bangsa kita secara sepihak. Memang kita kayak melanggar perjanjian internasional gitu, tapi yang namanya kemerdekaan itu yang penting kita mempertahankannya. Kalau kita bisa mempertahankannya, ya kita merdeka, walaupun penjajah itu nggak menerima. Silakan Belanda itu datang ke Indonesia, kita akan hadapi, merdeka atau mati. Akhirnya dengan proses yang panjang dari tahun 50 itu mulai kita mengarah kepada negara kesatuan. Ada mosi NKRI-nya M. Natsir, lalu menyusun Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu untuk menggiring kepada negara kesatuan. Diharapkan pada pemilu 1955 yang mendirikan suatu lembaga konstituante, lembaga untuk menyempurnakan daripada konstitusi kita. Kita harapkan konstitusi kita itu menjadi sempurna dengan kesatuan yang berbhinneka tunggal ikanya, sesuai dengan desain daripada Garuda Pancasila Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat tahun 1951 itu, ya. Tapi ternyata konstituante ini agak banyak konflik gitu, ya, antara sesama di parlemen itu, sehingga nggak terwujud itu, ya, dan kita terombang-ambing, ya, luntang-lantung, nggak jelas apa bentuk negara kita. Akhirnya tahun 1959 dilakukanlah dekrit untuk kembali ke negara kesatuan, negara gitu kan, sehingga negara kita yang tadinya serikat kembalikan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah kembali ke visi Undang-Undang Dasar 45 yang awal, yaitu pasal 1, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, ya, karena sesuai dengan kelahiran kita sebagai Republik Indonesia sebagai satu kesatuan diproklamasi, maka visi dari Undang-Undang Dasar 45, visi besar daripada pembentukan negara kita adalah negara Indonesia, negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan itu terjadi di Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ya, yang kemudian dijelaskan di tanggal 17 Agustus 1959, ya, sehingga ada yang namanya Manifesto Politik Republik Indonesia. Seperti itulah. Dan akhirnya negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk
dengan simbolnya Garuda Pancasila yang menjelaskan bahwa negara kesatuan membentuk republik, republiknya berkedaulatan rakyat, kesatuannya berbineka tunggal ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya dari Sabang sampai Merauke itu adalah satu kesatuan wilayah, satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan kenegaraan, satu kesatuan ideologi, satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun like a burning fire. Nah, gitu tuh guys. Oke, jadi itulah dari mana, dari siapa kita bangsa Indonesia dan mau kemana. Siapa kita adalah bangsa yang beraneka ragam. Dan satu kesatuan gak bisa dibagi-bagi. Itu harga mati. Oleh karena itu, kalau bangsa yang seperti itu menjadi sebuah negara, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, gitu. Ujung-ujungnya kayak gitu. NKRI harga mati. Ya, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Tinggal kita memikirkan Undang-Undang Dasar 1945 itu kandungannya apa. Ya, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 atau NKRI konseptual kita ini, itu isinya apa? Isinya itu maksudnya apa? Sosial, politik, ekonomi, budaya itu seperti apa bentuknya? Ya, Pancasila itu membentuk sosial, politik, ekonomi, budaya seperti apa yang kemudian nanti akan menjadi kepribadian bangsa kita itu. Apa blendingan antara sosial, politik, ekonomi, dan budaya ini ya, dari Pancasila ini, dari bahan baku masyarakat yang tidak bisa dipisah-pisahkan, satu nusa satu bahasa Bhinneka Tunggal Ika tidak bisa dibagi-bagi, itu gimana ya kan, sosial, politik, ekonomi, budaya. Makanya lahirlah yang namanya dengan USDEK ya. Undang-Undang 45 itu adalah sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan itulah yang menjadi kebudayaan Indonesia atau kepribadian Indonesia. Bagaimana Undang-Undang Dasar disusun? Yang mana penyusunan daripada Undang-Undang Dasar ini sama artinya dengan mendirikan negara. Mendirikan negara, menyusun Undang-Undang Dasar, itu juga maksudnya gitu ya. Arah atau visi daripada pembentukan negara Indonesia itu adalah bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, makanya penyusunan negara Indonesia itu mengarah kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Pancasila itu begini ya, penjelasannya. Ini ada di sini di Monas itu. Monas ya, ini Bung Karno, saya yakin beliau membuat simbol ini dengan sengaja ya, supaya kita mengerti alur daripada pembentukan daripada negara Indonesia itu. Jadi beliau memanfaatkan apa yang ada di sini gitu. Bahkan ada yang beliau bikin juga ya, supaya terjadi apa yang beliau maksudkan tentang simbol itu. Di sini di areal Medan Merdeka ada Monas gitu kan. Di sini ada Monas, Stadion Gambir, Katedral Istiqlal di sini. Kemudian ada Istana Merdeka, lalu di sini Bank Indonesia. Ini sebenarnya bicara sila-sila Pancasila, guys. Ya, Monasnya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita bicara kemerdekaan itu adalah perikemanusiaan, perikeadilan, ya kan? Dan perikemanusiaan, perikeadilan itu sebenarnya bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan, kasih sayang, dan kasih sayang itulah nama Tuhan, Rohman Rohim. Ya, kasih sayang, Rohman Rohim, nama Tuhan. Itu menjadi petunjuk arah kita. Itu nama Tuhan, mengejar kebaikan, mengejar kebajikan, cinta kasih, saling menghormati kemerdekaan, perikemanusiaan, perikeadilan. Tidak memandang suku, ras, agama, tidak memandang darah, nasab, apapun. Oke. Jadi disitulah kita berawal ya. Yaitu kita berawal dari bahwa kita adalah masyarakat yang beraneka ragam tapi satu kesatuan. Ya, itulah persatuan kita, sehingga kita persatuan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab ya, sehingga persatuan kita itu adalah sosialisme ala Indonesia ya kan, sosialisme Pancasila ya, sosio nasionalisme kita jadinya. Sehingga di sini disimbolkan dengan Istiqlal dan Katedral, beraneka ragam tapi Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kalau kita datang ke sana, kalau kita napak tilas kebangsaan on the spot ya, kita akan bisa tuh ketemu sama lorong silaturahmi antara Istiqlal dengan Katedral. Walaupun berbeda agama tapi terhubung secara bangsa Indonesia. Oke, dan bentuk kita yang seperti ini, bangsa yang seperti ini membuat bagaimana kepemimpinan Indonesia itu ya. Bagaimana bentuk daripada kepemimpinan Indonesia. Kepemimpinan Indonesia adalah demokrasi yang terpimpin ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, demokrasi, kekuasaan rakyat ya, karena yang berdaulat adalah rakyat ya kan, yang berdaulat adalah rakyat
karena terjadi perpindahan kekuasaan dari tangan kolonial kepada rakyat Indonesia, ya, sehingga yang berkuasa adalah rakyat, demokrasi, dan demokrasinya itu dia nggak liberal, dia tapi terpimpin oleh apa? Terpimpin oleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, guys. Nah, itulah efek daripada persaudaraan yang seperti tadi itu, ya, yang disimbolkan oleh Katedral Istiqlal Silaturahim tadi itu kan. Ini tidak hanya bicara Katedral Istiqlal saja di sini, tapi sebenarnya bicara semua agama dan bicara semua suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia. Dan bentuk seperti ini mempengaruhi bentuk pemerintah kita dan mempengaruhi bentuk ekonominya kita juga. Maka ekonomi kita adalah ekonomi yang terpimpin juga, ya, bukan ekonomi yang liberal, bukan ekonomi kapitalistik, tapi ekonomi yang mengacu pada masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, ya kan, kesejahteraan sosial buat semua tanpa memandang golongan dan lapisan, suku, ras, dan agama. Inilah desain daripada Undang-Undang Dasar 45 kita. Terlihatnya seperti ini, bisa dipahami kan, kita beraneka ragam, tapi kita bersatunya secara Bhinneka Tunggal Ika itu, dan itu didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sehingga kita menjadi seperti ini gitu. Ini harusnya alangkah baiknya pemahaman seperti ini langsung ada di bagian awal, ya, daripada Undang-Undang 45 itu, yang langsung diterterakan di situ, yang langsung ditulis di pasal 1 ayat 1-nya, negara Indonesia dan negara kesatuan yang berbentuk republik. Harusnya ada dulu tuh, ya kan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang seperti apa, gitu. Sehingga supaya tahu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, gitu. Ya, dari situ tentu saja akan mengalir, rumusnya pokoknya begitu. Sosialisme ala Indonesia yang seperti itu, demokrasi yang terpimpin, ekonomi yang terpimpin, dan itu menjadi kebudayaan Indonesia yang kemudian menjadi kepribadian kita semuanya. Pribadian yang luar biasa, budi pekerti luhur, mampu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, ya, karena persatuan kita luar biasa, keesaan Tuhan yang kita lakukan, kemanusiaan yang adil dan beradab yang kita jalankan di situ. Itulah persatuan kita, persatuan Indonesia yang semuanya kan Bhinneka Tunggal Ika, satu keluarga besar umat Indonesia, tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa menjadi negara serikat. Oke, guys, ya, itu saya kira dengan kita memahami alur ini, memahami pembukaan Undang-Undang 45 dari kemerdekaan ialah hak segala bangsa, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Lalu kita melaksanakan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa di depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, kita 17 tahun sampai di gerbang kemerdekaan. Gerbang kemerdekaan itu maksudnya adalah di mana kita menyusun dasar negara kita di situ, supaya kita mempersiapkan penyusunan negara kita itu yang bahan bakunya kita dapat dari pernyataan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Sehingga apa yang lahir di proklamasi itu yaitu kita yang Indonesia satu nusa satu bangsa yang tidak bisa dibagi-bagi, Bhinneka Tunggal Ika, dipertemukan dengan Pancasila, maka jadilah dia pola yang seperti ini. Inilah isi daripada Undang-Undang Dasar 45 itu, yaitu Undang-Undang Dasar 45 itu isinya adalah sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan itu menjadi kepribadian Indonesia, guys. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.